Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali pada kesempatan ini di mana saya tidak henti-hentinya untuk selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan penjelasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini itu tentang apakah iman tanpa perbuatan mati. Sebab banyak orang-orang yang selalu menggunakan ayat ini, ya, yaitu di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, banyak dari kalangan kita yang tidak mengerti dan tidak memahami. Dan banyak orang yang hanya memahami bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, inilah saya mau coba jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah betul bahwa iman tanpa perbuatan mati? Nah, mari kita masuk di dalam ayat-ayat berikut ini, saudara. Ya, kita buka di dalam Roma pasal 3 ayat 24. Firman Tuhan demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia itu sama dengan sebuah anugerah. Ya, anugerah yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada kita, saudaraku. Itu adalah iman, ya. Terus di dalam Efesus pasal 2, 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Coba saudara perhatikan baik-baik, ya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu adalah percaya kepada Yesus dan percaya kepada janjinya. Nah, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Coba saudara katakan, ya. Ketika saudara katakan kembali bahwa iman tanpa perbuatan mati, ya. Ketika saudara masih, ya, menggunakan ayat ini, ya. Saudara coba perhatikan ini di dalam Efesus pasal 2 bahwa itu bukan hasil usahamu, ya. Iman itu dianugerahi oleh Allah. Arti pemberian cuma-cuma, bukan hasil usaha saudara, ya, tetapi ini adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma kepada kita. Nah, pertanyaan, apakah perbuatan tidak menghasilkan atau apakah perbuatan tidak dapat menyelamatkan iman kita? Ya. Apapun perbuatan saudara di dunia ini, apapun perbuatan baik yang saudara lakukan, itu tidak menjamin bahwa saudara akan diselamatkan. Sebab imanlah jaminan saudara bahwa saudara akan diselamatkan. Ya. Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada janjinya, maka saudara akan diselamatkan, bukan karena perbuatan baik saudara. Jadi apakah iman tanpa perbuatan mati? Coba saudara perhatikan di dalam ayat ini. Saya kira saudara sudah paham. Ya. Lalu di dalam ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada yang memegahkan diri. Ya. Jangan ada yang memegahkan diri, saudara. Artinya ketika saudara memiliki iman, ya, dan saudara banyak melakukan kebaikan, jangan menyombongkan diri. Karena perbuatan baik itu bukan menjadi sebuah jaminan bahwa saudara akan diselamatkan di dalam kerajaan surga. Bukan. Yang menjadi jaminan keselamatan jiwa kita adalah kita percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya kepada Yesus yang telah menjadi manusia. Kita percaya kepada Yesus yang telah mati. Dan kita percaya kepada Yesus yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika kita percaya itu semua, maka kita akan diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Apakah perbuatan baik tidak perlu dilakukan? Saudara-saudara yang terkasih. Perbuatan baik adalah suatu hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itu bukan untuk jaminan keselamatan jiwa kita, tapi itu adalah sebuah tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Karena semua yang kita miliki yang ada di dalam dunia ini atas pemberian Tuhan kepada kita. Nah, ketika Tuhan begitu baik sehingga Ia berikan berkat-berkatnya kepada kita,
apakah kita akan berbuat jahat kepada dia? Dan apakah kita berbuat baik? Tentu yang kita ambil adalah kita akan melakukan kebaikan. Ya, sebab kita tidak akan bisa dan tidak akan sanggup untuk membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga adalah kita harus bersyukur dalam segala hal apapun yang ada dalam kehidupan kita. Itu adalah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu murah hati. Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setia. Tetapi perbuatan baik itu bukan jaminan keselamatan jiwa saudara. Ingat, keselamatan jiwa hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan janji-janjinya bukan karena perbuatan baik saudara. Nah, coba saudara buka juga dalam Titus pasal 3 ayat 5. Perhatikan ayat ini. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu bukan karena perbuatan baik kita saudara kita diselamatkan. Ya, kembali lagi saya katakan, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi itu oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia Allah, sehingga kita percaya kepada Yesus Kristus. Baik janjinya, sehingga memiliki harapan dalam diri kita, maka kita akan diselamatkan. Dan itu pada hari terakhir saudara, ketika kita mati atau meninggalkan dunia ini. Dan ketika kita berbicara tentang hari ini, ketika saudara berbuat baik, itu bukan menjadi jaminan bahwa saudara akan diselamatkan. Tapi iman artinya percaya kepada Yesus Kristus. Nah, perhatikan ayat ini di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikianlah, kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami sendiri, dan daun dilenyapkan seperti daun dilenyapkan oleh angin. Coba saudara bayangkan, ya. Segala kesalahan itu najis, artinya tidak berguna di hadapan Allah. Semuanya najis dan kotor, semua yang kita lakukan di hadapan Allah, segala perbuatan baik apapun kita. Tetapi bersyukur karena kita memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus, itulah menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan itu berkenan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa ketika saudara masih memahami satu ayat ini, bahwa iman tanpa perbuatan itu mati, itu salah. Ketika saudara hanya baca satu ayat saja, kan? Saudara tidak baca ayat-ayat lainnya. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan semuanya, ya, tentang apakah iman tanpa perbuatan mati. Tadi saya sudah jelaskan semuanya, ya, bahwa iman itu pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, sehingga membuat kita percaya kepada Yesus Kristus, membuat kita percaya akan janjinya, firman-Nya. Itulah anugerah, bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Sehingga kita percaya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kita apa? Sehingga kita diselamatkan. Jadi perbuatan baik itu sudah bukan jaminan keselamatan. Dan bukan berarti bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Bukan berarti kita modal percaya saja kita akan diselamatkan. Betul saudara. Tetapi perbuatan baik itu perlu dilakukan. Perbuatan baik perlu dilakukan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya mendengarkan firman-Nya dan juga melakukan kehendak-kehendak. Tetapi saudara, ketika kita berbicara tentang iman, ya, iman itu dasar, ya, dari segala sesuatu yang kita harapkan, ataupun bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya kita percaya kepada Yesus. Artinya yang belum terjadi, yaitu pada akhir ketika kita meninggalkan dunia ini, disitulah terjadi apakah kita diselamatkan atau tidak. Tentu jaminan kita adalah selamat karena kita percaya kepada Yesus Kristus selama kita hidup. Sehingga ketika kita mati, kita memiliki iman bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan jiwa kita, saudara, bukan perbuatan baik kita. Nah, oleh karena itu Bapak saudara-saudara yang terkasih, ketika saudara masih bertanya,
Apakah betul iman tanpa perbuatan mati? Ya, coba saudara dengar apa yang saya sampaikan ini. Semua ayat-ayat ini menyampaikan dan menjelaskan tentang iman tanpa perbuatan. Apakah mati atau tidak? Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, makanya saya sampaikan kembali lagi dan saya terus menyampaikan ini, bahwa jangan kita hanya memahami satu ayat saja. Ketika saudara hanya memahami satu ayat, maka pemahaman saudara itu dangkal. Tapi ketika memahami sesuatu firman, ya, apapun yang saudara dengar di dalam Alkitab, firman yang saudara baca, harus baca semuanya dari Kejadian sampai Bab. Ya, supaya sebab di dalam Alkitab semua menjelaskan tentang firman Tuhan. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang iman dan tentang perbuatan. Sehingga bukan Bapak saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga apa yang saya sampaikan ini itu tentang iman tanpa perbuatan sudah saya jelaskan semuanya dari awal sampai dari Roma ke Efesus, dari Efesus ke Titus, dari Titus ke Yesaya, semua menjelaskan bagaimana apakah iman itu tanpa perbuatan mati. Semua saya sudah jelaskan semuanya. Semoga ini bisa memberi manfaat dan berkat bagi saudara semuanya, dan semoga pun saudara bisa menjadi berkat bagi semua orang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.